Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Sangkrah dimanapun saudara berada. Jumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini 6 Januari 2025. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh melewati tahun 2024 dengan baik, dan kiranya di tahun 2025 ini Tuhan, kami boleh mengawali dengan pengakuan bahwa pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan, sehingga kami boleh melewati setiap hari, bahkan tahun berganti tahun dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai 10 dengan tema seorang hamba. Alkitab memberi judul Tuan dan Hamba. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengertian hamba seringkali kita pahami, akan tetapi juga seringkali kita lupakan di dalam prakteknya. Banyak orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan ketika dia mempersembahkan segala sesuatu, memberikan bantuan, tidak mau dikenal, sebut saja namanya hamba Tuhan. Kemudian banyak sebutan-sebutan hamba Tuhan itu sebagai seorang pendeta yang memiliki banyak jemaat, dan dia disebut hamba Tuhan. Tuhan Yesus di dalam renungan beberapa bulan yang lalu saya sampaikan ketika Yohanes dan Yakobus meminta kedudukan di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, ia harus menjadi hamba untuk semuanya. Nah, pemahaman hamba ini yang seringkali disalah artikan di dalam prakteknya, perlu kita ingat ulang. Dalam bacaan kita hari ini, seorang hamba itu bertugas untuk melayani tuannya sampai tuannya itu selesai dengan segala urusannya, barulah hamba itu bisa beristirahat. Namun di banyak hal kita temui, seringkali orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan berlaku sebaliknya. Mereka tidak melayani, tetapi justru mereka menginginkan pujian, penghargaan. Bahkan kadang-kadang banyak juga yang ingin dilayani. Sehingga seringkali pemahaman hamba
ini menjadi terbalik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita melakukan tugas kita, janganlah kita menginginkan penghargaan, janganlah kita menginginkan pujian, janganlah kita menginginkan kedudukan untuk memerintah, karena itu bukanlah tugas orang hamba. Tugas orang hamba adalah melayani apa yang ditugaskan kepada kita. Dan ketika semua itu sudah kita lakukan, janganlah kita berharap terima kasih. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, ketika kita sudah melakukan hal itu, dan pemahaman kita tentang hamba adalah seperti yang firman Tuhan sampaikan, niscaya kita tidak akan pernah kecewa dengan perlakuan orang lain. Apapun yang orang lain lakukan, maka kita akan menerima semuanya itu, karena kita melayani Tuhan kita. Kita melayani Tuhan kita yang ada di surga. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak kendor di dalam pelayanan kita karena diperlakukan. Seringkali tipe itu diperlakukan tidak baik. Bahkan kadang-kadang kita pun diperlakukan dengan tidak adil. Walaupun kita sudah memberikan seluruh waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, uang kita untuk pelayanan, namun seringkali tidak dihargai. Tidak apa-apa, karena kita adalah seorang hamba. Oleh karena itu, kita layani Tuhan, Tuhan kita di surga dengan sepenuh hati. Dan setelah Tuhan puas dengan pelayanan kita, barulah kita bisa beristirahat dengan tenang. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami dalam tugas-tugas kami sebagai seorang hamba. Biarlah kami menyadari akan kedudukan kami, sehingga kami tidak merasa kecewa, kami tidak merasa berputus asa atas penghargaan, atas perilaku orang lain terhadap pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.